Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman ekonomi syariah kelas B. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah bahasa Indonesia saya tentang hibah. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Hasan, NPM 2410021111042. Di sini, saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, pengertian hibah. Yang kedua, syarat hibah. Ketiga, kesimpulan. Dan yang keempat, penutup. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian hibah. Hibah adalah kegiatan pemberian harta milik dari seseorang berpindah hak miliknya kepada orang dan hanya sebagai tanda kasih kepada penerima hibah sewaktu si penghibah masih hidup dalam keadaan hidup. Sebenarnya, kegiatan hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh si penghibahnya. Pembatalan atau penarikan kembali hibah merupakan hal yang diharamkan, walaupun dilihat dari subjek yang menghibahkan merupakan saudara kandung ataupun suami istri. Namun, dalam pasal 212 kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Adapun menurut terminologi, yaitu hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Adapun menurut madhab Syafi'i, pemberian secara lebih sederhana diartikan sebagai pemberian hak milik secara sadar kepada orang lain, padahal orang yang memberi hadiah masih hidup. Lalu, selanjutnya ada syarat hibah. Syarat hibah ada yang berlaku pada signat atau ijab dan qabul, dan ada syarat bagi wahib atau orang yang memberi hibah. Dalam signat hibah tidak dibenarkan apabila digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi. Lalu ada syarat wahib atau orang yang memberi hibah. Yang pertama, ada barang yang dihibahkan adalah milik wahib sehingga tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Yang kedua, wahib bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Yang ketiga, wahib merupakan orang yang sudah balik dan berakal. Yang keempat, wahib tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Jadi, untuk orang yang menghibahkan hartanya, disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu balik, berakal, dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum. Dan ada menurut pendapat Helmi Karim, syarat barang yang boleh dihibahkan adalah harta yang akan dihibahkan. Yang pertama, ada harta yang akan dihibahkan ketika akad hibah berlangsung. Yang kedua, harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara. Yang ketiga, harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Yang keempat, harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan, hibah merupakan konsep yang penting dalam hukum dan praktik sosial, terutama dalam konteks Islam. Secara hukum, hibah adalah kegiatan pemberian harta milik dari satu individu kepada individu lain tanpa mengharapkan imbalan dilakukan saat pemberian masih hidup. Hibah juga memiliki syarat. Sudah ada harta yang dihibahkan ketika akad hibah berlangsung. Kemudian harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara. Lalu harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya, bukan milik orang lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.